Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video materi pembelajaran mata kuliah arsitektur digital. Yang kali ini kita akan membahas tentang memodifikasi atau mengedit objek-objek gambar pada AutoCAD. Memodifikasi atau mengedit objek pada gambar itu sangat diperlukan karena seringkali kita menggambar itu tidak sekali jadi cuma gambar objek, tapi kita melakukan hal-hal yang lainnya pada objek gambar untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Memodify itu kalau di ribbon itu ada di panel yang di sini, panel home, tapi yang di sebelah draw itu ada panel modify namanya. Kita mulai dengan perintah move. Move ini untuk menggerakkan objek. Di tooltipsnya itu kelihatan kalau memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Di sini sudah ada persegi panjang yang sudah saya gambar. Kita akan mulai perintah move. Saya klik di perintah move. Permintaan AutoCAD yang pertama adalah select object. Jadi kita pilih objek yang mau di move atau mau dipindahkan. Saya klik di sini. Ketika sudah milih, si AutoCAD tetap minta select object. Itu memang perintahnya dia nanyakan kalau pilih aja terus. Kalau sudah selesai, kita bisa tekan enter pada keyboard. Saya tekan enter, baru kemudian AutoCAD meneruskan ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah specify base point. Base point ini adalah tempat titik untuk memegang dari objek yang mau kita pindahkan tadi. Misalnya saya pilih di sini, saya dekatkan ke endpoint. Kemudian saya klik, kemudian saya gerakkan, pindahkan kursornya, maka seolah kita akan memegang objeknya itu, kemudian kita bawa kemana misalnya. Saya mau, mungkin ada di koordinat tertentu, koordinatnya misalnya dipindahnya itu di 10,10. Tekan enter, dia akan pindah di sini. Jadi yang tadi titiknya 00 di sini, sudah saya pindahkan ke 10,10 dan berpindahlah si objeknya. Dengan demikian perpindahan juga bisa presisi. Kemudian perintah selanjutnya adalah copy. Perintah copy di sini kalau saya klik, permintaan berikutnya sama dengan sebelumnya, itu memilih objeknya. Saya pilih objeknya, saya klik di sini. Kemudian saya tekan enter, atau bisa juga dengan klik kanan. Klik kanan itu sama dengan enter. Kemudian specify base point. Nah, specify base point misalnya saya taruh, sekarang saya klik di sini. Kemudian saya bawa lagi. Nah, ketika saya bawa, saya sudah membawa, istilahnya membawa kopian dari objek yang pertama. Kemudian mau diletakkan di mana kopiannya? Nah, itu saya misalnya taruh paskan di endpoint yang sini. Saya klik, udah tercopy. Tapi kalau saya bawa lagi, objek yang di copy tadi kita masih berada dalam perintah copy, sehingga objeknya juga masih terus ada. Jadi kalau saya mau beberapa kali mengcopy, cukup satu kali perintah misalnya. Tapi saya klik di sini lagi, kemudian misalnya di sini lagi, kemudian klik lagi di sini dan di sini misalnya. Kalau sudah, saya tekan enter atau escape. Itu tadi perintah copy. Kemudian perintah yang selanjutnya itu adalah perintah rotate atau memutar. Jadi kadang-kadang kita perlu memutar objek dengan kemiringan tertentu. Misalnya kalau kita klik rotate, maka dia sama akan memilih select object. Kalau kita mau pilih banyak, seperti yang sebelumnya saya bisa pilih misalnya banyak ini ya. Saya klik di sini, kemudian lepas, kemudian saya kotakan, klik lagi di sana, maka sudah akan terpilih semua. Kemudian saya tekan enter atau klik kanan, kemudian specify base point. Tapi bisa juga perintah-perintah tadi, move, copy, rotate, dan yang lain-lainnya nanti, bisa juga kita pilih dulu objeknya. Misalnya saya pilih dulu objeknya, sudah terpilih semua, kemudian kita rotate misalnya. Saya klik rotate, maka otomatis objek yang terpilih lagi udah langsung masuk ke, oh ini
AutoCAD mengetahui bahwa objek-objek ini yang mau kita rotate, dia langsung masuk ke perintah berikutnya, specify base point. Base point itu kalau dalam perintah rotate, base point ini sebagai titik pusat perputarannya. Misalnya saya mau buat di sini misalnya, atau di sini mungkin. Saya klik. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ini saya gerakan, dia akan juga ikut berputar ya. Saya bisa membuat putar ke sana, saya bisa bawa ke sumbu X, sumbu Y yang di sini. Kemudian kalau sudah memang di sini saya klik, maka objek tadi akan berputar 90 derajat ke kanan. Atau kalau misalnya kita mau buat rotate yang dengan sudut tertentu, saya klik di sini, kemudian saya klik lagi rotate, sudah memilih objeknya. Specify base point, saya kembalikan di sini, kemudian diklik. Kemudian kita lihat, misalnya mau kira-kira di sini, tinggal masukkan sudutnya. Dan perlu diingat bahwa sudut di AutoCAD itu yang searah sumbu X itu adalah 0 derajat. Kemudian dengan arah yang berlawanan dari jarum jam, dia nilai positif ke sana. Jadi ke sana 90, nanti ke sini 180. Dan itu yang kita ikuti kalau kita memasukkan sudutnya. Jadi misalnya kalau saya mau masukkan, saya mau putar nih 30 derajat misalnya ke sana. Nah, saya tinggal masukkan ketik 30, kemudian enter. Maka objek tadi sudah diputar sebanyak 30 derajat dari sini ya, dari sumbu X ini. Ini adalah 30 derajat. Perintah berikutnya itu adalah, yang di bawah ini adalah mirror. Mirror itu cermin, jadi kita bisa mencerminkan objek. Saya pilih dulu objeknya, saya pilih semua objek ini. Kemudian mau saya mirrorkan. Kemudian saya klik pada mirror. Nah, karena tadi kita sudah milih objeknya, AutoCAD langsung ke permintaan berikutnya, yaitu specify first point of mirror line. Saya buat dulu di sini. Kemudian ditanya berikutnya adalah specify second point of mirror line. Titik kedua ini. Nah, kenapa ditanya titik pertama dan titik kedua? Karena AutoCAD perlu membuat semacam garis maya yang menunjukkan sumbu pencerminan objek tadi. Nah, jadi kalau misalnya saya letakkan di sini, ini adalah sumbu mayanya yang dianggap AutoCAD ini sebagai sumbu untuk mencerminkan objek yang di sini tadi. Vertikal ke atas searah sumbu Y, kemudian saya klik. Ini adalah hasil pencerminan objek yang di kiri, namun belum selesai perintahnya karena si AutoCAD menanyakan objek sumbernya, yaitu yang di sini, mau dihapus atau tidak. Nah, ini kita terserah mau iya atau tidak tergantung kebutuhan. Sekarang saya pilih no, saya klik di no. Nah, ini udah selesai, dan ini adalah objek yang di sini tadi. Ini adalah hasil pencerminan dari objek yang di kiri dengan sumbu searah sumbu Y. Saya buat dulu lingkaran di sini. Saya pilih center radius. Saya mau buat lingkaran yang titik pusatnya tepat di tengah sini. Di sini dan sejajar dengan sumbu vertikal dari titik ini, dan juga secara horizontal sejajar dengan yang di sini. Saya gunakan tadi tracking yang seperti barusan saya lakukan. Jadi bisa didekatkan ke endpoint di salah satu objek, dekatkan sebentar, keluar kotak hijaunya, kemudian kita geser searah sumbu Y atau sumbu X, akan keluar polar trackingnya, sehingga ketika bertemu di sini dia akan juga tersnap atau terlengketkan di tengah ini. Kemudian saya klik sebagai titik pusat, kemudian diameternya saya buat pas di sini. Klik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, perintah modify yang akan saya lihatkan berikutnya adalah tentang trim. Trim ini artinya memotong, ya, memotong objek. Untuk memotong objek, misalnya saya membuat lingkaran ini, sebenarnya saya gambarnya tidak mau lingkaran penuh, tapi akan
cuma di sini saja. Nah, ini yang bagian sini akan saya trim. Nah, yang akan saya potong. Nah, didekatkan. Saya mulai dengan perintah trim. Saya klik di sini. Ya. Kemudian pertanyaan ada select object. Select object sebagai pemotong. Saya klik dulu di sini. Ini, dan ini. Objek yang ditanya adalah objek pemotongnya, bukan objek yang akan dipotong. Jadi pemotongnya adalah objek yang 4 ini. Kemudian saya tekan enter. Baru kemudian ditanyakan objek yang akan dipotong. Object to trim. Nah, yang mau dipotong itu adalah yang di sini. Jadi saya klik di sini. Nah, ini akan terpotong lingkaran tadi sesuai dengan pemotongnya objek yang kotak ini. Saya lanjutkan di bagian-bagian lainnya. Kalau sudah selesai, tekan enter. Nah, itu untuk mentrim. Kemudian selain di sebelah trim itu ada, kalau kita klik ada extend. Extend adalah kebalikan dari trim. Kalau trim tadi memotong, kalau extend itu memanjangkan. Nah, jadi misalnya saya mau panjangkan tadi lingkaran tadi sekarang sudah menjadi lengkung, justru itu mau dipanjangkan ke sini misalnya. Jadi saya tekan extend. Kemudian yang ditanyakan adalah objek, ya. Sekali ini objek yang sebagai batas mau dipanjangkan sampai mana. Nah, ini jadi saya klik dan misalnya pilih 2 ini, saya enter. Kemudian yang mau baru kemudian objek yang dipanjangkan apa, yang mana, yang objek yang ini. Nah, ini ada kelihatan keluar ini, saya klik. Jadi yang di sini juga. Jadi dipanjangkan sampai ke batas yang awalnya tadi dipilih. Nah, itu untuk extend atau memanjangkan. Demikian video tentang memodify atau mengedit objek pada AutoCAD, perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada AutoCAD. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.